Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah ALF dan beberapa hari ini hujan ya, dan hari ini tidak hujan, jadi nggak ada yang kesaksian lolos dari banjir ya, nggak ada karena nggak hujan hari ini ya, aman, puji Tuhan ya. Kita datang ke tempat ini dengan berbagai-bagai kisah ya. Ada yang mungkin sedang sukacita, ada yang sangat bersyukur karena tadi ya, untung kompor nggak meleduk, ya kan. Ada yang mungkin dengan pergumulan, dengan kesedihan, ada mungkin lagi masalah sama pasangan, lagi masalah sama anggota keluarga, atau mungkin lagi kesulitan ekonomi, atau bergumul sama anak yang nggak mau mendengarkan orang tua, macam-macam lah. Nah, jadi kita sejenak, kita sudah memuji Tuhan, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama memikirkan satu tema yang ibu-ibu banget ya. Tadi dibilang Ibu Meta sudah mengalami, ya betul, memang ini tema ini ibu-ibu banget ya. Ibu sebagai tiang doa dan pembawa damai ya. Berarti bapak-bapak jarang berdoa dan perbada. Enggak gitu juga ya. Ya, kalau di ibadah bapak-bapak ngomongnya bisa sebaliknya ya. Biar senang, enggak. Ya, tapi memang betul banyak ibu-ibu itu menjadi tiang doa. Ya, karena itu kita akan memikirkan tema ini. Ibu yang pertama, ibu sebagai tiang doa. Nah, tiang itu adalah penopang ya. Jika tiang rapuh, bangunan mudah runtuh. Jika tiang kokoh, bangunan tetap berdiri meski diterpa badai. Nah, dalam banyak keluarga, ibu adalah tiang doa yang menopang keluarga di hadapan Tuhan. Ya, tiang itu memang penting untuk menopang struktur bangunan yang ada di atasnya. Kenapa nggak dibilang ibu adalah pondasi doa? Karena pondasinya itu Kristus. Ya, ibu itu tiang. Nah, jadi ingat cerita Simpson ya. Ada yang nggak sekolah minggu ya, mungkin udah tahu ya dari membaca sendiri bagaimana Simpson di akhir hidupnya dia udah buta, lalu apa yang dia lakukan? Dia mohon kekuatan kepada Tuhan untuk apa? Untuk merobohkan tiang. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan cuma tiang yang roboh, tapi bangunannya runtuh. Ya, kita nggak bahas tentang Simpsonnya, tapi tiang itu yang menopang bangunan. Nah, jadi itulah pentingnya seorang ibu menjadi tiang doa keluarga. Alkitab mengingatkan kita bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan besar suaranya. Ya, tapi kalau mau suara besar nggak apa-apa juga, itu kan suara orang beda-beda ya. Ada yang suaranya kecil, udah ngomong kenceng aja masih kecil suaranya. Tapi ada yang ngomongnya kayak ada speaker di tenggorokannya udah ditanam. Ya, itu memang bawaan orang masing-masing. Enggak masalah. Jadi bukan soal suaranya tapi soal kuasanya. Dan berdoa itu harus dengan yakin. Nah, tapi banyak ibu-ibu yang kurang yakin. Ya, merasa apa? Apalagi kalau diminta doa di depan, memimpin doa. Wah, doa saya enggak keren, ya. Enggak berbunga-bunga, enggak puitis, ya. Saya dulu makan bangku sekolahan cuman sampai SD doang, ya gitu ya kalau orang Betawi bilang. Maksudnya enggak, pendidikannya enggak tinggi, gitu. Lalu bahkan kadang karena kesibukan ibu-ibu nih, kadang lagi dia lagi ngiris bawang, tiba-tiba ingat, anakku sekarang nih jam ini nih lagi baru nyampe sekolah udah mau ujian nih ya. Sambil ngiris bawang dia bisa sambil berdoa. Gitu ya. Ya. Lagi ngapain aja kalau inget langsung berdoa. Gitu kan. Kalau bapak-bapak kan lebih proper. Doa itu nanti di jam doa. Pas jam doa lupa berdoa. Gak apa-apa, masih ada kesempatan berikutnya ya. Gitu. Tapi ibu-ibu tuh cepat sekali eksekusinya. Ya. Nah, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak mengukur atau mendengar doa
dari indahnya atau dari panjang pendeknya, tapi dari hati yang berserah, ya. Tidak berarti kalau wah ada gelarnya STH, MTH, DTH, doanya lebih didengar Tuhan. Enggak, itu enggak ada urusannya. Ya, gelar itu urusan kognitif, akademis. Tetapi doa itu Tuhan melihat hati. Iya. Saya ingat kembali, dan kalau soal doa ibu-ibu, saya selalu ingat Ibu Monica. Ya. Jangan tanya, baru apa itu? Ya. Ibu ini bukan orang Batak ya. Ya, bukan orang Batak. Hidup tahun 300 sekian Masehi, udah lama banget. Nah, nggak datang dia Inang hari ini. Iya. Jadi Ibu Monica ini nikah sama pegawai Romawi, namanya Patricius. Ya. Tidak percaya Tuhan. Ya, waktu itu belum ada undang-undang kalau nikah harus satu agama, nggak ada undang-undang itu dulu di sana. Ya, tapi Ibu Monica ini punya anak, dia didik dalam kekristenan. Tapi ya karena pergaulan zaman itu, bapak si anaknya ini bukan orang percaya, akhirnya hidupnya ya kayak anak muda pada zaman itu. Anak muda zaman sekarang juga banyak yang gitu, yang nggak takut Tuhan. Dia bandel, kabur dari rumah, lalu tinggal bersama perempuan yang bukan istrinya. Lalu dia masuk kepada satu aliran filsafat yang tidak percaya ada Tuhan. Ini anaknya pinter tapi bandelnya luar biasa. Apa yang bisa dilakukan Ibu Monica kalau berdebat nggak akan menang, anaknya pinter. Ya, dia berdoa. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tuhan nggak jawab doanya. Anaknya tetap bandel. Ya. Mungkin kita bisa menyerah kalau seperti itu ya. Yang ini udah gak usah didoain lagi, gak ada harapan gitu ya. Tapi Ibu Monica tetap berdoa terus. Akhirnya Tuhan bekerja di saat-saat yang ya mungkin dia udah mulai, udahlah apapun hasilnya, yang penting saya berdoa. Karena saya adalah tiang doa di dalam keluarga. Wah, ini bagus sekali. Akhirnya setelah 17 tahun berdoa, anaknya bertobat. Dan begitu berbalik ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena memang anak ini punya kecerdasan yang luar biasa dan dipakai Tuhan. Jadi ketika dia bertobat, dia pakai kecerdasannya untuk memuliakan Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi salah satu teolog yang paling penting di dalam kekristenan mula-mula. Ya, dan bahkan kalau di saudara-saudara Katolik ini menjadi salah satu santo yang paling penting. Ya, di kekristenan juga beliau menjadi teolog yang sangat penting, yang juga banyak dipakai oleh para pemikir reformasi gereja. Namanya Santo Agustinus. Ya, dari Hippo di mana? Di Afrika Utara. Kalau sekarang kampungnya itu negara Aljazair. Ya, jadi bagaimana kekuatan doa itu? Ya, mungkin nggak langsung berubah. Ya, tetapi yang berubah pertama adalah kita, bahwa kita menjaga relasi dengan Tuhan. Ya tadi Ibu sharing, kita doa sama Tuhan bukan cuma karena mau minta doang. Ya walaupun berdoa juga, meminta juga melalui doa. Tetapi itu adalah membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi di situ kita berubah, bertumbuh. Hasilnya kan serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan berdaulat. Tetapi jangan karena Tuhan berdaulat lalu nggak usah berdoa, kan terserah Tuhan, bukan terserah saya, bukan begitu. Tetapi kita harus terus berdoa. Nah, apa yang menjadi penerapan praktis bagi kita? Yang pertama, jadilah ibu yang setia berdoa. Bukan yang mudah putus asa, apalagi baru mentok dikit langsung cerita ke tetangga, ya, ngegibah, ya. Nah, jadi yang pertama itu berdoa dulu, ya. Berdoa dulu. Jangan langsung cerita ke orang. Doakan suami dan anak-anak. Kalau masih ada suami, kalau punya anak, ya. Bahkan bukan cuma itu, termasuk menantu, cucu-cucu. Di sini kan banyak yang udah punya menantu dan cucu-cucu. Dan tentunya lebih banyak berdoa kepada Tuhan tentang keluarga, ya. Jangan kita lebih banyak berbicara kepada keluarga tapi enggak berdoa.
Nah, jadi berdoa itu berbicara juga. Tetapi jangan sampai kita banyak berbicara kepada keluarga, kepada teman, kepada siapapun itu, tetapi kita kurang berdoa. Nah, jadi berbicara pertama dan terutama itu adalah kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ibu sebagai pembawa damai. Nah, seringkali damai di keluarga itu pertama-tama bukan karena situasinya, tapi ibu-ibu ini memegang peranan yang penting. Makanya saya katakan damai dimulai dari hati ibu, tentu dari Tuhan ya. Tapi Tuhan itu seringkali bekerja melalui ibu ya di rumah tangga. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, damai di keluarga itu seringkali bergantung kepada hati seorang ibu. Ya. Kalau ibu penuh amarah, rumahnya terasa panas. Tiba-tiba anak-anak pergi keluar nyari keteduhan, padahal di luar lagi panas-panasnya. Ya. Tapi di dalam rumah suhunya itu lebih panas daripada di luar rumah. Ya, walaupun lagi musim panas. Kenapa? Karena ibu-ibu lagi, ya, karena enggak berdoa, jadi kuota kata-katanya masih penuh, ya. Akhirnya dikeluarin semua. Makanya kalau kita berdoa, doa makin panjang, kata-kata makin banyak keluar, nah kuotanya udah berkurang tuh, ya. Jadi kalau merepet udah berkurang. Nah, sebaliknya, ketika ibu penuh damai, rumah terasa teduh, ya, terasa damai. Anak-anak di sekolah ada masalah, pulang ke rumah cerita sama mama. Ada mama yang selalu siap mendengarkan, bukan selalu siap mengomelkan. Kalau selalu siap mengomelkan, lama-lama anak nggak mau cerita, ya, lama-lama nggak mau cerita. Akhirnya dia cerita ke siapa? Ke temennya. Mending kalau temennya yang baik, ke temennya yang bandel, ke anak tongkrongan, ya. Akhirnya solusinya ya jadi bukan solusi secara iman Kristen, ya. Maka penting bagi kita sebagai ibu untuk menjaga hati kita di dalam damai Kristus, ya, sehingga bagaimanapun kondisi rumah, ya, bagaimanapun pasangan kita, ya, yang mungkin belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita tetap menjadi pembawa damai, ya. Karena kalau api dilawan dengan api, akhirnya apa? Kebakaran, ya. Makanya tadi lihat nyala kompor, udah di luar kompor, ya, jangan disiram dengan api, jangan disiram dengan bensin, siram dengan anduk basah katanya tadi, ya. Kurang, cari anduk yang lebih gede lagi. Nah, tapi jangan anduk saya yang dilempar, ya. Anduk saya cuma satu, ya. Jadi begitu. Ibu ini penting sekali peranannya, ya. Jadi pengaruh besar itu dimiliki oleh ibu-ibu, baik itu melalui pilihan kata, melalui nada suara, melalui sikap hati, ya. Kata-kata ibu bisa melukai, ya, tetapi juga bisa mengobati. Bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membangunkan. Nah, bagaimana respon kita sebagai ibu-ibu? Nah, ada sebuah keluarga yang situasinya sedang panas, ya. Si suami dan si anaknya ini udah SMA, ya, udah 18 tahun. Sudah berani bilang no, ya. Papa gimana sih? Ya, udah bisa itu melawan, ya, sama papanya, sama mamanya juga. Nah, lalu bapak-bapak karena biasanya menjaga sekali harga diri, ya. Menjaga sekali harga, wah, ribut. Bahkan si suami dengan kekacauan kondisi rumah tangga menyalahkan istri. Gimana sih kamu? Kau kan lebih banyak di rumah daripada saya. Wah,
Bagaimana kau ngatur anakmu? Ya gitu ya. Waduh udah ribut, sering sekali ribut. Ya lalu si istri juga merasa saya juga bisa marah, enak aja saya yang disalahin. Misalnya gitu ya. Tapi dia apa? Walaupun dia punya alasan untuk marah, dia tahu saya jangan membalas emosi dengan emosi. Jadi ketika suasana panas, ibu undur diri sejenak, bukan undur diri lari dari rumah, enggak ya. Ya, undur diri sejenak, menenangkan hati, dia mendoakan, lalu dia menjadi, kalau bahasa orang kimia itu katalisator apa tuh, penetral, ya. Penetral di dalam keluarga antara suami, anak atau anak dengan anak, ibu menjadi penetral. Ya, itu peran penting seorang ibu. Akhirnya si ibu ini karena dia pandai untuk, dia bijaksana lah ya, bukan pandai. Karena dia tahu menempatkan diri posisinya sebagai apa? Sebagai pembawa damai, maka akhirnya pelan-pelan situasi di rumah itu menjadi tenang. Ya, karena kalau orang gaspol itu, bawa mobil aja kalau gaspol minyak cepat habis. Ya, begitu juga orang marah, jangan khawatir. Nanti juga habis bensin sendiri, ya kan? Udah capek marah-marah bapaknya sama anaknya, ujung-ujungnya minta makan nanti. Ya, udah lapar. Nah, jadi suasana berubah karena ibu membawa damai. Ya, bukan berarti kalau membawa damai tidak punya perasaan, bukan. Bukan berarti tidak punya pendapat, bukan. Tetapi dia memainkan perannya sebagai pembawa damai. Karena memang itu panggilan Tuhan untuk seorang ibu. Ya, aplikasi praktis bagi kita, jadilah penenang hati bukan penyulut api. Ya, lalu pilih kata-kata yang mengobati, bukan melukai. Lalu ajarkan anak-anak menyelesaikan konflik dengan kasih melalui teladan hidup. Ini enggak gampang. Ya, banyak kasus itu terjadi karena apa? Karena latar belakang pernah begitu. Ya, saya pernah ngobrol sama orang, biasanya itu misalnya nih, orang yang KDRT, suami yang suka KDRT di rumah, biasanya dulu dia ngelihat papanya. Biasanya, nggak semua, ya, ngelihat papanya. Dia nggak setuju tuh. Gimana sih papa kok jahat sama mama? Tapi alam bawah sadar itu merekam. Oh, kalau udah marah, kesel banget, pukul. Ya, begitu. Maka teladan hidup ini penting. Ya, apa yang salah yang kita katakan, apa keputusan yang buruk yang kita ambil, itu sangat mungkin ditiru oleh anak-anak kita. Ya, nah karena itu apapun yang kurang di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, kita berupaya untuk perbaiki. Ya, perbaiki. Kalau sudah bagus, ya lanjutkan, ya supaya lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu ibu yang bersandar pada Tuhan. Ya, teorinya bagus sekali ya, yang doa, pembawa damai. Lu emangnya saya Wonder Woman, gitu kan? Saya kan juga punya perasaan, saya juga punya pikiran. Semut pun akan marah jika terlalu sakit begini gitu ya. Ada lagu dangdut yang gitu Bu ya. Ya. Semut pun akan marah, apalagi saya. Wah, saya pendukung emansipasi wanita. Wah, nggak boleh di bawah suami, lawan. Wah, nggak gitu. Ya, jadi, tapi memang patut disadari bahwa ya manusia itu semua punya kekurangan. Bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu juga. Dia juga lemah, ya kan? Dia manusia biasa. Ibu juga manusia. Karena itu, dia tidak mungkin menjalani perannya sebagai tiang doa dan sebagai pembawa damai dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa, ya. Karena dia bisa lelah, dia bisa kecewa, dia bisa terluka. Nah, disinilah firman Tuhan menguatkan. Ya, kalau sudah kecewa, terluka, penuh beban,
serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu memelihara kita. Jadi ibu yang kuat itu bukan ibu super, ya. Nggak ada ibu super itu, tetapi ibu bukan ibu yang tidak pernah menangis, tetapi ibu yang tahu kemana ia harus menangis, ya. Nah, ini karena itu pentingnya komunitas. Komunitas itu yang sehat adalah komunitas yang bukan hanya mendukung sepenuhnya apapun yang kita katakan, tetapi yang bisa menilai dengan objektif. Nah, itu penting. Kebanyakan orang akan bercerita kepada siapa yang dia tahu atau yang 90% akan mendukung dia, apapun itu. Ya. Misalnya nih, saya bapak-bapak, ya sebel sama istri saya. Ribut terus, lalu saya cerita, saya pilih teman yang juga memang suka ribut sama istrinya. Udah ya, itu bukan dapat nasihat, itu dapat kompor. Ya, emang perempuan sama semua di dunia katanya. Lawan bro katanya, waduh, makin hancur keluarga. Ya, jadi di dalam gereja ya ada yang sebut namanya komsel. Kalau di gereja ini bilangnya kelompok kecil. Ya, kadang suka curhat. Ya, tadi malam di kakak kami ada yang curhat juga. Kita memberikan masukan, kita mengerti perasaannya, tetapi kita memberikan masukan sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai apa yang mungkin diharapkan akan dijawab. Nah, ini nggak gampang menjadi konselor, ya, nggak gampang. Apalagi kalau yang diceritakan, yang dicurhatkan itu relate dengan pengalaman kita dan kita sedang punya pengalaman yang sama. Waduh, itu bisa makin menjadi-jadi itu. Iya, saya juga begitu. Akhirnya malah jadi konselornya yang curhat. Karena jadi terbawa gitu kan, terbawa dengan suasana, terbawa dengan emosi. Apalagi kalau klik tadi saya bilang sama dengan pengalaman kita. Udah dah, akhirnya main curhat-curhatan, akhirnya saling mengasihani diri, ya. Akhirnya bukan dapat solusi, malah makin kebakaran. Makin kebakaran. Nah, ini melatih juga nih, jangan terbawa emosi ya. Ini bagus ini, remote-nya ini bisa melatih kesabaran. Iya, terakhir ini ajakan komitmen ulang. Ya, saya yakin kita semua di sini bahkan ibu-ibu banyak yang jauh lebih berpengalaman daripada saya. Ya, jadi namanya komitmen ulang. Jadi kita sudah lakukan, tapi kita harus terus membaharui komitmen kita kepada Tuhan. Ya. Yang pertama, aku mau menjadi ibu yang setia berdoa. Nah, setia berdoa apa maksudnya? Ya bukan hanya mengucap syukur ketika lagi happy, ya, tetapi yang bahkan kita berdoa ketika hati lelah, ketika pikiran mumet, ketika jalan rasanya buntu, tetapi kita tetap memilih dengan sadar, saya harus tetap berdoa. Ya, nggak gampang. Tapi kalau saya lagi emosi bagaimana? Tenangkan diri dulu, ya. Kalau enggak nanti doa kita jadi nggak karu-karuan, ya. Misalnya lagi marah sama anak, kita udah emosi banget, anak melawan, lalu kita berdoa kepada Tuhan langsung, waduh doanya pasti, Tuhan tolong ajar ini anak ini, emang kurang ajar anak ini ya gitu ya. Jadi doanya juga Tuhan paling senyum-senyum aja. Ya, kasih slow kata Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita sedang bergolak, kita kan ada waktunya kita lagi emosi banget misalnya ya. Itu jangan banyak ngomong. Karena kalau ngomong pasti itu yang keluar itu lahar panas. Ya. Jangan langsung berdoa, bukan berarti nggak boleh berdoa ya. Tenang, kalaupun berdoa, Tuhan tolong saya itu. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik, ya. Karena doa bukan untuk itu, ya. Tuhan tolong balaskan dendam saya gitu, enggak, ya. Itu jangan dibawa dalam doa. Itu doa yang salah. Nah, lalu doa ini juga menjadi pertolongan bagi kita yang mulai pikun. Ya, jadi doakan anggota keluarga, sebut nama satu persatu, ya supaya nggak lupa anak kita
namanya siapa, cucu kita namanya siapa. Ya. Kadang ada orang tua lupa nama anaknya. Ya bukan sengaja, ya kadang memang udah mulai faktor U gitu ya. Menyebut nama anaknya 3, ini anak ketiga tapi pertama dipanggil pakai nama anak pertama, nama anak kedua, baru terakhir nama anak ketiga. Ada ibu-ibu yang kayak gitu, ya. Ada ibu-ibu yang kayak gitu. Tapi dengan kita rajin mendoakan, sebut nama, ya, sebut nama itu menolong kita untuk terus mengingat, ya, terus mengingat akan anggota keluarga kita ataupun siapapun itu, ya. Nah, yang kedua, aku mau menjadi pembawa damai di keluargaku. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita untuk melatih, menjaga kata-kata, ya, jaga lisan. Jadi ketika kita emosi, tenangkan diri dulu, jangan langsung keluarkan, melampiaskan emosi melalui kata-kata, melalui nada suara, dan juga jangan mengambil keputusan ketika emosi. Kalau ada sesuatu, apalagi yang penting nih ya, kalau cuman siang ini saya makan bakso atau makan capcay ya, kalau itu mah nggak penting ya. Tapi kalau keputusan-keputusan yang penting yang sangat mempengaruhi hidup kita, doakan. Ya. Doakan dulu, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, saya juga melatih diri saya untuk hal-hal yang penting di dalam hidup. Saya nggak langsung muncul di pikiran langsung putuskan, enggak. Jadi gumulkan dulu, doakan dulu, baru ambil keputusan dengan tenang. Dan yang terakhir, komitmen ketiga, aku mau bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatanku sendiri. Ya, sematang-matangnya kita, sedewasa-dewasanya mental kita, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, pasti nggak akan kuat. Ya, pasti nggak akan kuat. Karena itu pentingnya relasi dengan Tuhan, supaya apa? Kita terus dikuatkan oleh Tuhan, diberikan tambahan kekuatan, penghiburan, pertolongan, sehingga kita perlu terus mengambil waktu untuk menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan ketakutan kita, menyerahkan bahkan air mata kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menganggap remeh setiap tetesan air mata. Jadi bilang ditampung di dalam kirbat Tuhan. Ya, nah jadi nggak sia-sia, berdoa terus kepada Tuhan, bersandar terus kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita di titik terlemah, Tuhan tambahkan kekuatan. Ketika kita di titik paling galau, Tuhan hiburkan. Ketika kita sudah mentok, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, itu. Jadi mungkin kita nggak langsung melihat perubahan besar, tetapi ketika kita terus berdoa, ketika kita terus membawa damai, ketika kita terus bersandar, Tuhan yang akan terus menolong dan memimpin hidup kita. Kiranya keluarga kita masing-masing diberkati oleh Tuhan, dan ibu-ibu semua melanjutkan tugas panggilan sebagai tiang doa, sebagai pembawa damai di keluarga. Amin. Kita berdoa.